Afat sudah berumur 29 tahun, masih belum menemukan tambatan hati. Keinginannya menikah pupus sudah setelah ditinggal kawin oleh gadis yang sangat dicintainya 3 tahun yang lalu. Ella meninggalkan Afat bukan karena berkhianat, tapi karena dia dijodohkan dengan orang lain oleh ayahnya. Afat pegawai BUMN yang cukup terkenal. Hidupnya cukup mapan. Dia bahkan sudah membangun sebuah rumah besar untuk dirinya. Afat pemuda periang yang sudah berubah menjadi galau dan pendiam. Dia sudah tidak tertarik dengan perempuan, sudah tidak percaya. Kisah cintanya yang berakhir tragis telah merusak hatinya. Afat jadi sangat dingin dengan wanita yang ingin mendekatinya. Makci, seorang saudaranya, bertamu ke rumah temannya Fuad. Pada suatu kesempatan, dia melihat di rumah itu ada seorang anak gadis yang begitu mirip dengan Ella, mantan kekasih Afat. Dia mencari Afat dan mengajaknya untuk bertamu lagi ke rumah Fuad malam minggu berikutnya. Tanpa curiga, Afat mengantarnya. Mereka diterima di ruang tamu yang adem. Tak lama keluar, seorang gadis mengantar minuman. Wajah dan senyuman gadis itu begitu mirip dengan Ella. Afat memandang Naya, tak berkedip. Senyum Naya begitu mempesona. Dia adalah saudara Fuad yang ikut tinggal di rumahnya dan tidak lagi bersekolah. Dalam perjalanan pulang, Makci bertanya, "Apa Afat suka dia?" "Iya, suka." "Mau kami lamarkan?" "Iya, mau." Tapi orang tuanya sangat miskin. Dia hanya tamat SMA. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Sedangkan kamu anak mantan bupati. Tidak apa, kelihatannya dia baik. Baiklah, akan Makci cari tahu apa dia sudah ada yang punya. Ternyata Naya belum punya pacar. Namun Fuad khawatir dengan kondisi ekonomi keluarga Naya. Mereka sangat pincang. Makci membicarakan masalah itu dengan keluarga Afat. Ibu Afat tidak keberatan, asal Afat sendiri sudah setuju dengan keadaan Naya. Makci menyuruh Afat bertamu ke rumah Naya untuk berkenalan dengan orang tuanya. Afat sangat gembira karena orang tua Naya sangat menyenangkan. Beda dengan kakak Afat, dia tidak suka berbesan dengan keluarga Naya. Namun Afat tetap ingin menikahi Naya, walau harus melihat wajah cemberut kakaknya. Empat bulan kemudian, Afat dan Naya resmi menikah. Setelah menjadi istri Afat, Naya diboyong ke rumah keluarga Afat, di mana tinggal ibu, kakak, suami kakak, dan 2 orang anak kakak. Ibu Afat menerima Naya dengan baik. Demikian juga dengan suami kakak. Tapi kakak melihat Naya dengan sebelah mata. Nurah, kakak Afat, memang berwajah jutek, pelit melilit, senyumnya sinis, nyinyir kalau bicara. Berbeda sekali dengan Afat yang baik hati.
mereka tidak langsung tinggal di rumah Afat yang tidak jauh dari rumah ibu. Karena interior rumah belum selesai, Afat masih butuh waktu 1 tahun untuk merapikannya. Afat tahu sifat buruk kakaknya. Dia minta agar Naya bersabar. Toh, ibu dan anggota keluarga yang lain sangat baik. Naya pun tidak membantah. Dia ikut saja apa kata suaminya. Di rumah mertuanya yang besar itu tidak ada pembantu. Kalau anggota keluarga yang lain keluar rumah untuk aktivitas hariannya, Naya hanya tinggal bersama ibu. Ayah mertua sudah lama meninggal. Naya senang tinggal dengan ibu mertua yang lemah lembut, mengajarinya memasak dan tidak suka memerintah. Tidak seperti Kak Nurah yang sering menghina. Ada yang mengganjal di hati Naya. Kemarin sore mereka duduk di teras menunggu Afat pulang kantor. Nurah berkata, "Naya, kamu jangan hamil dulu." Naya tercengang, penuh tanda tanya. Maksud Kak Nurah apa? "Naya, kamu masih muda, jangan buru-buru hamil. Afat kan belum mapan, kamu harus pakai alat dulu." Mata Nurah memandang Naya dengan tajam. Belum sempat Naya bereaksi, ibu menanggapi, "Apa-apaan kamu, Nurah? Naya, jangan dengarkan dia. Macam-macam saja. Ibu mau cepat punya cucu dari Afat." Naya urut dada. Tapi semua pembicaraan itu tidak disampaikan pada suaminya. Naya hanya berdoa, semoga bisa cepat pindah dari rumah ini. Naya bangun cepat pagi ini. Setelah sholat subuh, ia langsung ke dapur, ingin melihat ibu memasak dari dalam kamarnya. Naya sudah mencium bau wangi sarapan pagi. Nurah mencekatnya. "Naya, cuma kamu di rumah ini yang tidak bekerja. Jadi semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Jangan lagi mengharap pada ibu. Beliau sudah tua. Tidak bisa seperti itu, Nurah. Ibu masih kuat untuk memasak. Urusan bersih-bersih, menyapu dan mengepel, lakukan sama-sama. Kamu bangun cepat, lalu menyapu. Nanti Naya yang mengepel. Urusan cucian, lakukan masing-masing. Kan suamimu juga sudah membantu mencuci. Nurah, kamu jangan memperlakukan Naya seperti pembantu di rumah ini. Perlakukan dia seperti ibu memperlakukan kamu. Apa ibu selama ini memperbudak kamu?" Afat keluar dari kamar dan berkata, "Naya, kumpulkan semua pakaian kotor kita dan ibu. Biar abang antar ke laundry. Naya tidak perlu mencuci. Kak Nur, biarkan Naya merdeka di rumah ini. Kami juga tidak akan lama lagi pindah. Ibu dan kamu terlalu memanjakan dia." "Laundry kan buang-buang duit," ujar Nurah dengan sengit. "Naya, yang sabar ya." Afat berlalu menuju meja makan sambil membeli kepala Naya. Naya sejak tadi hanya berdiam diri. Untung saja ibu mertua dan suami membelanya. Dia juga sebenarnya tidak ingin bertengkar dengan Nurah.
itu kakak iparnya. Tapi kalau dia dizalimi terus gimana? Sanggupkan Naya diam saja? Harus mengadu pada siapa? Bagusnya Naya harus bersikap bagaimana? Suatu sore, Naya minta izin pada ibu mertua untuk belanja keperluannya di swalayan terdekat. Nura langsung aja perintah, nanti saja perginya sama kakak. Aku mau sholat asar dulu. Naya tidak membantah, padahal dia sudah siap jalan. Terlalu tuh ipar. Terpaksa Naya menunggu juga. Sampai di swalayan, Naya mencari makanan untuk snack. Naya memilih kacang-kacangan dan keripik. Dengan judes, Nura berkata, kembalikan semua makanan itu ke tempatnya. Kamu tidak perlu beli yang seperti itu. Di rumah banyak pisang dan ubi. Kamu tinggal menggorengnya. Tapi ini untuk nanti malam, Kak. Tidak perlu. Di ruang tamu masih ada persediaan. Naya tarik napas panjang, lalu beralih ke rak yang lain, mencari kain lap dan keset kaki. Itu pun tidak perlu. Kamu kan punya pakaian bekas yang tidak terpakai. Itu saja kamu buat kain lap dan keset. Kak, ini buat di kamar. Masa pakai pakaian bekas? Hei, kamu kira kamu siapa? Di rumah kamu pakai apa untuk kain lap? Naya hanya menjawab dengan air mata. Hatinya tergores. Siapa yang harus menegur kakak ipar yang pelit dan suka mengatur seperti itu? Mengadu pada suami, nanti mereka bertengkar. Mengadu pada ibu mertua, nanti Kak Nura tambah benci. Naya ingin pulang duluan, Kak. Tidak jadi belanja. Ya sudah, ini belanjaan rumah kamu tenteng. Jalan kaki saja, kan deket tuh. Naya mengangkat keranjang belanjaan yang lumayan berat, keluar toko dan memanggil becak. Dari jauh, Nura memandang Naya dengan marah. Ternyata Naya berani juga melawannya. Ketika gajian, Afat memberikan sebuah buku tabungan dan kartu ATM pada Naya. Mereka semua baru saja hendak duduk di meja makan untuk sarapan. Wajah Nurah merah padam, tapi tak berkutik karena ibu melototinya. Nay, ini biaya keperluan sehari-hari kita dan ibu ya. Kamu pakai seperlunya. Ini yang di dalam amplop buat jajan ibu Naya. Kalau kita ke sana, nanti Naya berikan. Iya bang, terima kasih banyak. Naya mencium tangan suaminya dengan mata basah. Biaya untuk ibu kakak yang belanja. Naya kan belum tahu apa saja keperluan ibu. Dengan ketus dan wajah sinis, Nura memandang Naya. Ibu menarik napas panjang dan berkata, Afat, rumahmu kan sudah bisa ditempati. Kita pindah saja ke sana secepatnya. Bu, rumah ibu di sini. Kenapa ibu mau pindah? Sela Nura. Sudah lama ibu mengurus kamu, Nur. Dari sejak menikah sampai punya anak 2. Ibu seperti babu di rumah ibu sendiri. Sekarang ibu mau mengurus Afat dan Nura. Ibu ingin berbuat untuk mereka selama ibu diberi umur. Kamu bisanya mengatur rumah tangga Afat. Setelah ibu pergi,
silakan kamu mengurus rumah tanggamu sendiri. Ibu mau tinggal dengan Naya. Minggu depan kita akan ke Jakarta kan Bu? Kita bertiga akan menghadiri acara pernikahan anak paman. Pulang dari Jakarta, kita pindah. Maafin Nurah, Bu. Kalian semua, jangan pindah. Tangis Nurah meledak. Terlambat. Kami akan siap-siapin barang untuk tinggal di rumah baru Afat. 2 minggu kemudian, Afat membawa Naya dan ibunya pindah. Di sana Naya memperlakukan mertuanya sebagai permaisuri yang bermain di taman bunga di pagi hari dan minum teh menunggu Afat pulang kerja di sore hari. Naya merdeka menjalani kehidupan rumah tangganya bersama suami dan ibu mertua yang baik hati. Ibu sangat bahagia bersama anak menantunya yang anak orang miskin tapi kaya hati dan budi. Apalagi setelah mengetahui hasil tes pack Naya yang bergaris 2. Bersambung.